Perkenalkan, nama saya Suelian Toro Tua Marbun dengan NIM 223303030656 dari kelas 7 pagi E. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan studi kasus yang keempat, yaitu tentang studi sistem manajemen inventory perusahaan. Sekarang sebelum saya melanjutkan menunjukkan ilustrasi dari webnya, saya akan membacakan studi kasusnya, yaitu yang dimana sebuah perusahaan distribusi mengembangkan sistem manajemen inventory berbasis desktop atau web untuk mencatat stok barang, transaksi masuk keluar, serta laporan persediaan. Sistem ini digunakan oleh beberapa bagian perusahaan seperti gudang, administrasi, dan manajemen. Dalam penggunaan awal, ditemukan perbedaan data stok antara sistem dan kondisi nyata di gudang. Selain itu, perubahan kecil pada sistem sering menyebabkan munculnya bug baru. Manajemen baru menyadari pentingnya penerapan SQA agar sistem lebih stabil, akurat, dan mudah dikembangkan di masa depan. Tim pengembang diminta mengevaluasi kualitas perangkat lunak secara menyeluruh dan melakukan perbaikan proses pengembangan. Berikut adalah tampilan ilustrasi web sistem manajemen inventory perusahaan. Aplikasi ini merupakan ilustrasi sistem manajemen inventory berbasis web yang digunakan untuk mencatat data stok barang, transaksi masuk keluar, serta laporan persediaan. Sistem dirancang sederhana untuk menunjukkan bagaimana data inventory dikelola oleh beberapa bagian perusahaan, seperti gudang dan administrasi, sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Pada halaman data stok, sistem menampilkan jumlah stok barang berdasarkan data yang disimpan di sistem. Nilai stok ini menjadi acuan awal sebelum melakukan transaksi. Selanjutnya, pada halaman transaksi, pengguna dapat melakukan transaksi masuk atau keluar barang dengan memasukkan jumlah tertentu. Namun, pada aplikasi ini sengaja diterapkan logika perhitungan yang tidak tepat, sehingga setiap transaksi menyebabkan perubahan stok yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di gudang. Permasalahan tersebut terlihat jelas pada halaman laporan persediaan, di mana data stok yang ditampilkan berbeda dengan data stok yang sebelumnya dan tidak mencerminkan kondisi nyata. Hal ini menggambarkan permasalahan kualitas perangkat lunak berupa ketidakakuratan dan inkonsistensi data stok, serta menunjukkan bahwa perubahan kecil pada sistem dapat menimbulkan kesalahan baru. Aplikasi ini menekankan pentingnya penerapan SQA agar sistem inventory menjadi lebih stabil, akurat, dan mudah dikembangkan di masa depan. Berikut adalah diagram proses pengujian yang menggunakan sequence diagram untuk menggambarkan interaksi antara tim QA, pengembang, dan sistem inventory dalam memastikan kualitas perangkat lunak. Proses ini dimulai ketika tim QA menyusun tes plan dan test case inventory berdasarkan kebutuhan sistem, khususnya pada pencatatan stok barang dan transaksi keluar masuk barang. Setelah itu, tim QA melakukan pengujian langsung ke sistem untuk memverifikasi apakah data stok dan proses transaksi berjalan sesuai dengan data yang diharapkan. Sistem kemudian mengirimkan hasil pengujian kepada tim QA. Apabila hasil tidak sesuai, misalnya terjadi perbedaan data stok atau bug, setelah perubahan sistem, tim QA melaporkan bug tersebut kepada pengembang. Pengembang selanjutnya melakukan perbaikan pada sistem inventory, dan setelah perbaikan selesai, tim QA melakukan pengujian ulang untuk memastikan bahwa kesalahan telah diperbaiki dan tidak menimbulkan masalah baru. Jika hasil pengujian sudah sesuai, maka sistem inventory dinyatakan siap digunakan, yang menandakan bahwa proses pengujian berhasil menjaga akurasi data dan stabilitas sistem. Lalu untuk mockup case-nya digunakan sebagai
Mockup test untuk menggambarkan fitur-fitur utama yang diuji pada sistem manajemen inventory perusahaan. Diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna dan tim QA dengan sistem inventory untuk mengidentifikasi permasalahan kualitas perangkat lunak, khususnya terkait akurasi data dan laporan persediaan. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui use case seperti login, melihat data stok, serta menghasilkan laporan persediaan. Setiap transaksi yang dilakukan pengguna akan memicu proses update stok dan validasi data stok oleh sistem. Proses validasi ini menjadi fokus utama pengujian karena ada studi kasus yang ditemukan adanya perbedaan antara data stok di sistem dan kondisi nyata di gudang. Tim QA berperan dalam menguji proses validasi dan stok dan verifikasi laporan. Persediaan untuk memastikan hasil yang dihasilkan sistem sudah sesuai. Jika hasil verifikasi menunjukkan data stok sesuai, maka sistem dianggap berjalan dengan benar. Sebaliknya, jika ditemukan data stok tidak sesuai, maka hal tersebut dicatat sebagai defek yang perlu diperbaiki oleh tim pengembang. Mockup test ini membantu memperjelas ruang lingkup pengujian serta hubungan antara fitur sistem dan proses pengendalian kualitas secara terstruktur. Lalu untuk flowchart manajemen defeknya, sistem manajemen inventory, diagram proses pengujian menggambarkan tahapan pengujian perangkat lunak yang dilakukan pada sistem manajemen inventory untuk memastikan kualitas sistem sebelum digunakan oleh pengguna. Proses dimulai dari perencanaan pengujian, yaitu menentukan ruang lingkup, tujuan, dan jenis pengujian yang akan dilakukan, khususnya pada fitur pencatatan stok dan transaksi keluar masuk barang. Selanjutnya, tim menyusun test case berdasarkan kebutuhan sistem dan skenario berdasarkan kebutuhan penggunaan, seperti penambahan stok, pengurangan stok, dan perubahan data. Selain itu, dilakukan pelaksanaan pengujian sistem untuk memverifikasi apakah fungsi-fungsi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pengujian kemudian dievaluasi untuk menentukan apakah sistem sudah memenuhi kebutuhan standar kualitas yang ditetapkan. Apabila hasil pengujian belum sesuai, sistem masuk ke tahap perbaikan, diikuti dengan pengujian ulang atau retesting, untuk memastikan bahwa kesalahan telah diperbaiki dan tidak menimbulkan bug baru. Proses ini dilakukan secara berulang hingga proses pengujian dinyatakan sesuai. Setelah itu, sistem dinyatakan siap digunakan oleh seluruh bagian perusahaan. Proses pengujian ini membantu menjaga akurasi data stok, stabilitas sistem, dan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Selanjutnya, pada soal studi kasus yang keempat ini ada 8 pertanyaan. Saya akan menjawab 8 pertanyaan dari studi kasus tersebut. Yang dimana pertanyaannya yaitu yang pertama, jelaskan konsep perangkat lunak yang relevan untuk sistem e-commerce ini beserta atribut kualitasnya. Kualitas perangkat lunak pada sistem manajemen inventory berkaitan dengan kemampuan sistem dalam mengelola, mencatat, dan menyajikan data stok secara akurat, konsisten, dan andal sesuai dengan kondisi nyata di gudang. Sistem inventory digunakan oleh berbagai bagian seperti gudang, administrasi, dan manajemen, sehingga kesalahan data dapat berdampak langsung pada operasional perusahaan. Oleh karena itu, kualitas perangkat lunak harus menjamin bahwa setiap transaksi masuk dan keluar barang tercatat dengan benar, serta perubahan sistem tidak menimbulkan gangguan baru. Untuk atribut kualitas utamanya ada 5, yaitu yang pertama, akurasi atau data stok sesuai dengan kondisi fisik barang. Dan yang kedua, reliability atau keandalan, yang dimana sistem tetap berjalan stabil tanpa error. Dan yang ketiga, konsistensi,
data stok sama dengan di seluruh bagian perusahaan. Yang keempat, yaitu kemudahan pemeliharaan, yang dimana sistem mudah diperbaiki dan dikembangkan. Dan yang kelima yaitu data integrity atau integritas data, yang dimana data stok tidak rusak atau berubah tanpa proses. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu model atau standar kualitas apa yang paling sesuai yang diterapkan pada kasus ini? Jelaskan alasannya. Model kualitas yang paling sesuai diterapkan pada sistem manajemen inventory adalah ISO atau IEC 25010. Dikarenakan model ini menyediakan kerangka evaluasi kualitas perangkat lunak yang komprehensif. ISO atau IEC 25010 mencakup karakteristik kualitas seperti fungsional, correctness, reliability, dan maintainability yang sangat relevan dengan permasalahan pada studi kasus ini. Dengan menggunakan standar ini, tim pengembang memiliki acuan yang jelas dalam menilai apakah sistem sudah memenuhi kebutuhan bisnis, menghasilkan data stok yang akurat, serta mudah dipelihara saat terjadi perubahan sistem. Untuk yang ketiga, yaitu teknik pengujian apa yang tepat digunakan untuk menguji fitur transaksi dan pembayaran. Untuk menguji fitur transaksi dan pengelolaan stok, diperlukan kombinasi beberapa teknik pengujian. Unit testing digunakan untuk menguji fungsi dasar seperti penambahan dan pengurangan stok. Integration testing dilakukan untuk memastikan modul transaksi terhubung dengan benar ke modul stok. Sistem testing digunakan untuk menguji keseluruhan alur transaksi masuk dan keluar barang. Selain itu, regression testing sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan kecil pada sistem tidak menyebabkan bug baru pada fungsi yang sudah berjalan sebelumnya. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu, strategi pengujian apa saja yang harus dilakukan dari awal hingga sistem siap digunakan pengguna? Strategi pengujian dimulai sejak tahap awal pengembangan dengan melakukan unit testing pada setiap fungsi inti sistem. Setiap modul-modul digabungkan, dilakukan integration testing untuk memastikan antar modul saling terhubung dengan baik. Selanjutnya dilakukan sistem testing untuk memverifikasi bahwa seluruh sistem inventory berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebelum sistem digunakan kembali oleh pengguna, regression testing dilakukan setiap kali ada perubahan sistem untuk menjaga stabilitas dan mencegah munculnya bug baru. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana proses manajemen defek sebaiknya diterapkan pada sistem ini? Proses manajemen defek dimulai dengan pencatatan setiap kesalahan atau bug yang ditemukan selama pengujian maupun penggunaan sistem. Defek kemudian dianalisis untuk menentukan penyebab data tingkat prioritasnya, terutama jika berkaitan dengan ketidaksesuaian data stok. Setelah itu, tim pengembang melakukan perbaikan defek dan menunjukkan dengan pengujian ulang. Jika hasil perbaikan belum sesuai, proses kembali ke tahap perbaikan hingga defek benar-benar teratasi dan dapat ditutup. Untuk pertanyaan keenam yaitu, bentuk audit atau review kualitas apa yang perlu diperlukan selama pengembangan? Untuk audit dan review kualitas dilakukan secara berkala selama proses pengembangan sistem. Bentuk audit yang diperlukan antara lain yaitu kode review untuk memastikan kualitas dan konsistensi kode, review desain sistem untuk menilai kesesuaian arsitektur dengan kebutuhan inventory, serta review hasil pengujian untuk memastikan bahwa setiap perubahan sistem tidak menurunkan kualitas perangkat lunak. Untuk pertanyaan yang ketujuh yaitu, metrik kualitas apa yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas perangkat lunak ini? Kualitas sistem inventory dapat diukur menggunakan beberapa metrik, seperti jumlah defek yang ditemukan per modul, tingkat akurasi data stok dibandingkan dengan kondisi nyata di gudang, seperti bug setelah perubahan sistem, serta waktu yang digunakan untuk memperbaiki defek. Metrik ini membantu tim mengevaluasi stabilitas dan keadaan sistem secara objektif. Untuk pertanyaan yang ke-8 yaitu,
Usulkan langkah improvement proses kualitas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem ke depannya. Untuk langkah improvement kualitas dapat dilakukan dengan menerapkan regression testing secara rutin, meningkatkan dokumentasi sistem, serta menerapkan standar perubahan sistem yang lebih ketat. Selain itu, evaluasi dapat berkala terhadap data defect dan hasil pengujian perlu dilakukan agar tim dapat terus memperbaiki proses pengembangan dan menjaga kualitas sistem inventory dalam jangka panjang. Berikut penjelasan studi kasus saya itu yang keempat. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.